saya dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang manajemen keuangan syariah berbasis jual beli. Nah, materi pertama yaitu adalah piutang murabah. Piutang murabah dalam artian fikih berarti akad jual beli atas suatu barang di mana penjual menyebutkan secara jelas harga dan barang yang akan diperjualbelikan, lalu kemudian ia akan mengisyaratkan atas laba. Yang pertama adalah teknik perbankan. Teknik perbankan ini di mana berdasarkan akad jual beli yang ada, maka bank akan menjual barang kembali kepada nasabah berdasarkan pesanan atau tidak dengan pesanan. Lalu pembayaran murabah ini dapat dilakukan secara tunai atau secara kredit. Yang kedua adalah aspek syariah. Aspek syariah ini terdiri dari 4. Yang pertama adalah Al-Quran dan hadis. Yang kedua adalah musyawarah dan kesepakatan. Yang ketiga jaminan. Dan yang keempat adalah dokumentasi. Yang ketiga adalah rukun murabah. Rukun murabah ini ada 5 poin. Yang pertama penjual, yang kedua pembeli, yang ketiga adalah objek jual beli, yang keempat harga, dan yang kelima adalah ijab qabul. Lalu yang keempat adalah ketentuan murabah dalam bank syariah. Yang pertama, bank dan nasabah akan melakukan akad murabah yang terbebas dari riba dan tentunya juga halal. Yang kedua adalah bank membeli barang yang akan diperjualbelikan dengan atas nama bank itu sendiri. Yang kedua, bank harus menyampaikan semua yang terkait dengan jual beli. Yang keempat, kemudian bank tersebut menjual dengan harga jual senilai dengan harga beli ditambah dengan keuntungan. Dan yang kelima adalah nasabah harus membayar sesuai dengan harga yang telah ditetapkan dan jangka waktu yang telah disepakati. Lalu yang kelima ada aspek teknis. Aspek teknis ini yang pertama adalah tujuan dari adanya jual beli. Jual beli ini adalah untuk memfasilitasi kebutuhan dari nasabah. Ya, yang dimana kebutuhan nasabah itu yang pertama adalah barang konsumsi. Barang konsumsi ini bisa berupa rumah atau kendaraan. Yang kedua adalah pengadaan barang produksi. Yang ketiga bahan baku atau bahan pembantu produksi. Yang keempat barang modal seperti pabrik atau mesin. Yang kelima adalah barang lainnya yang tentunya harus halal dan disepakati oleh bank. Yang kedua, bank. Yang pertama, bank diperbolehkan untuk menentukan supplier atau penjual untuk pembelian barang untuk jual beli. Yang kedua, bank akan menerbitkan PO atau purchase order dan DO delivery order kepada supplier untuk segera dikirimkan kepada nasabah. Yang ketiga, bank mentransfer uang untuk pembayaran pembelian tersebut. Dan yang keempat, proses pengadaan barang murabah harus dilakukan sendiri oleh bank. Dan yang kelima, jika bank ingin mewakilkan kepada nasabah dalam proses pembelian ini, maka terlebih dahulu dilakukan akad wakalah supaya barang tersebut benar-benar harus secara prinsip sudah menjadi milik bank. Yang kedua adalah nasabah. Nasabah di sini harus benar-benar cakap hukum dan mampu membayar kewajiban. Yang ketiga adalah harga jual bank. Harga jual bank yang pertama, harga jual ditetapkan pada awal proses perjanjian dan tidak boleh berubah selama masa pembayaran, baik itu akan dilakukan perpanjangan atau tidak. Yang kedua, bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah dan berikut jika ada biaya-biaya keperluan lainnya. Yang ketiga, jika nasabah membayarkan uang muka, maka uang muka itu akan dijadikan sebagai
sebagai pelunasan utang. Yang keempat, bank dapat meminta uang muka kepada nasabah untuk dilakukannya potongan uang muka bank dengan penjual. Yang kedua, biaya administrasi dan biaya yang dikeluarkan dalam proses pembelian. Yang terakhir adalah jangka waktu. Jangka waktu ditentukan oleh kebijakan dari bank dalam bentuk SK direksi. Yang terdiri dari 4 poin, yaitu denda kepada nasabah, potongan, komisi, dan jaminan. Saya, Winda Afrilia, NPM 1851030101 akan melanjutkan materi dari Dainti. 6. Dokumentasi dibagi menjadi beberapa bagian. 1. Akad jual beli. 2. Perjanjian pengikat jaminan. 3. Tanda terima uang untuk akad wakolah. 4. Tanda terima barang yang ditandatangani oleh nasabah. 7. Aspek administrasi dibagi menjadi 4, yaitu 1. Realisasi penyaluran dana, yaitu transaksi murabahah akan dicairkan setelah akad ditandatangani dan bank menerima bukti transfer. 2. Kewajiban nasabah. Kewajiban nasabah dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Bank berhak meminta surat kuasa untuk mendebitkan rekening nasabah untuk membayar angsuran saat jatuh tempo, dan nasabah membayar uang muka. 3. Pendapatan. Pendapatan dibagi beberapa bagian. 1. Pendapatan murabahah diakui saat pembayaran dan semua biaya akibat perjanjian ditanggung nasabah. 4. Dan lain-lain, yaitu angsuran ditanggung oleh nasabah. B. Piutang salam. Piutang salam secara etimologi berarti salaf, sedangkan secara terminologi adalah penjualan barang yang sifatnya sebagai syarat jual beli. Bank bisa sebagai penjual atau pembeli. Ketentuan salam dibagi 4, yaitu 1. Ketentuan pembayaran, yaitu alat bayar harus jelas harga, bentuk, dan manfaatnya, dan pembayaran dilakukan saat kontrak disepakati. 2. Ketentuan tentang barang, yaitu harus jelas dan diakui sebagai hutang, dan waktu dan tempatnya telah disepakati pada saat kesepakatan. 3. Ketentuan salam paralel boleh, asal dengan syarat dilakukan terpisah dan akad kedua dilakukan setelah akad pertama selesai. 4. Penyerahan barang sebelum atau sesudah waktu dibagi beberapa bagian, yaitu 1. Penjual menyerahkan barang tepat waktu. 2. Jika barang lebih tinggi, maka tidak boleh meminta tambahan uang. 3. Jika barang lebih rendah dan pembeli rela, maka tidak boleh meminta potongan harga. 4. Jika barang belum tersedia pada waktu penyerahan dan pembeli tidak rela, maka ada 2 pilihan, yaitu 1. Membatalkan pesanan dan meminta uang kembali. 2. Menunggu barang hingga tersedia. Dokumentasi. Dokumentasi dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Akad salam. 2. Surat persetujuan prinsip. 3. Tanda terima barang, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karina Desfasya akan melanjutkan materi tentang piutang istisna. Yang pertama, definisi fikih. Istisna berarti minta dibuatkan. Secara terminologi muamalah atau takrif berarti akad jual beli di mana syani atau produsen ditugaskan untuk membuat suatu barang atau pesanan oleh mustasni atau pemesan. Menurut jumhur ulama, istisna sama dengan salam, yaitu dari segi objek pesanannya, yaitu harus dibuat atau dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri khusus. Perbedaannya hanya pada sistem pembayarannya. Salam pembayarannya dilakukan sebelum barang diterima dari istisna, dan istisna bisa di awal, di tengah, atau di akhir pesanan. Yang kedua, teknis perbankan.
Istisna adalah jual beli dalam bentuk pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pesanan, yaitu pembeli mustasni dan penjual syani. Jika pembeli dalam akad istisna tidak mewajibkan bank untuk membuat sendiri barang pesanan, maka memenuhi kewajiban pada akad pertama. Bank dapat mengadakan akad istisna kedua dengan pihak ketiga atau subkontraktor. Akad istisna kedua ini disebut istisna paralel. Yang ketiga, ada aspek syariah. Aspek syariah dibagi dalam 7 macam, yaitu yang pertama, Al-Quran dan hadis. Yang kedua, musyawarah dan kesepakatan. Yang ketiga, jaminan. Keempat, dokumentasi. Kelima, saksi. 6, wan prestasi. Dan yang ketujuh, rukun istisna. Yang keempat, ada ketentuan istisna dan istisna paralel. Ketentuan istisna mencakup 3. Yang pertama, pembayaran. Yang kedua, barang. Yang ketiga, ketentuan lain. Nah, dalam ketentuan lain ini, dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan yang hukumnya mengikat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ragil Slimarja. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan memberikan sedikit pemahaman tentang aspek teknis. Aspek teknis ini adalah dia membahas semua permasalahan mulai dari pesanan hingga pindah kepemilikan. Yang pertama itu ada implementasi istisna. Implementasi istisna ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu tujuannya dan kriteria pemesanan. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi kebutuhan nasabah terhadap barang yang masih dalam proses. Yang kemudian yang kedua, kriteria barang pesanan itu yang pertama adalah kriteria barang yang dipesan harus jelas agar tidak terjadi kesalahan dalam pembuatan barang. Kemudian yang kedua, jika barang rusak atau gagal, maka penjual harus bertanggung jawab dalam hal itu. Kemudian yang ketiga, perpindahan kepemilikan barang itu sesuai dengan kriteria yang disepakati dari awal. Kemudian setelah itu yang kedua ada harga. Harga ini adalah sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dan bank. Kemudian selisih antara harga jual bank dan harga jual pokok itu adalah keuntungan bagi bank. Kemudian harga jual tidak bisa berubah selagi masih dalam masa perjanjian. Harga itu bisa berubah jika ada perjanjian ulang antara nasabah dan bank. Yang ketiga ada nasabah, pemesan atau mustansni. Pemesan dapat mengikuti kegiatan pembuatan barang supaya untuk memastikan pembuatan barang sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Setelah itu, pesanan yang sudah selesai itu wajib dibeli oleh pemesan. Untuk perubahan pesanan bisa dilakukan apabila pembuat dan bank menyetujui untuk melakukan perubahan. Setelah itu yang keempat ada jangka waktu. Jangka waktu ini sesuai dengan kesepakatan awal. Kemudian jaminan. Pembeli mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dari penjual. Kemudian yang keenam ada pembayaran. Pembayaran ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu pembayaran di muka, terus pembayaran setelah barang jadi, dan pembayaran ditangguhkan. Ya, mungkin itulah pemahaman yang bisa saya berikan. Setelah itu materi selanjutnya akan ditambahkan oleh teman saya Marianti. Implementasi istisna paralel. Yang pertama yaitu tujuan. Akad istisna paralel dapat dipakai oleh bank untuk pengadaan barang pesanan dengan kriteria dan syarat tertentu. Yang kedua yaitu kriteria barang pesanan. Kriteria atau spesifikasi barang pesanan harus jelas diketahui jenisnya, jangka waktu, tempat, kualitas, kuantitas, dan juga harga yang disepakati.
Yang ketiga yaitu harga. Harga beli bank adalah harga yang disepakati bersama antara nasabah pembuat dan bank tersebut. Selisih antara harga jual dan harga barang pokok tersebut merupakan keuntungan bank. Yang keempat yaitu nasabah pembuat. Pembuat adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab dan ahli dalam bidangnya untuk bertanggung jawab penuh terhadap produksinya. Pembuat dapat ditunjuk oleh bank dan pembuat pemesanan tersebut. Yang kelima yaitu jangka waktu. Jangka waktu istisna yaitu sesuai kesepakatan antara pembuat dan nasabah pemesanan tersebut. Yang keenam yaitu jaminan. Pembeli mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dari penjualan atas jumlah yang telah dibayarkan ataupun penyerahan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi dan tepat waktu. Yang ketujuh yaitu pembayaran. Sistem pembayaran sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalam hal pembayaran secara angsuran harus dilakukan secara profesional. Yang kedelapan yaitu lain-lain. Nasabah yang dapat dibebani biaya administrasi sehubungan dengan pengelolaan fasilitas dalam hal seluruh ataupun sebagian barang yang tersedia sesuai dengan waktu penyerahan, kualitas dan jumlahnya sebagaimana kesepakatan tersebut. Yang kesembilan yaitu dokumentasi. Surat permohonan realis istisna, surat persetujuan prinsip, akad istisna, perjanjian pengikat jaminan, perjanjian pengikatan jaminan, dan juga kwitansi tanda terima oleh pembuat dan tanda terima barang oleh pemesan tersebut. Yang ke-10 yaitu pendapatan. Semua biaya administrasi yang timbul akibat dari pendapatan tersebut dapat diakui oleh pembuat dan ditanggungi oleh nasabah pembuat dan pembeli tersebut. Adapun pendapatan utang seluruh kondisinya harus terpenuhi. Yang ke-11 adalah asuransi. Biaya asuransi barang yang ditanggung adalah tanggung jawab nasabah tersebut. Dan tanda terima barang oleh pemesan tersebut. Yang ke-10 yaitu pendapatan. Semua biaya administrasi yang timbul akibat dari pendapatan tersebut dapat diakui oleh pembuat dan ditanggungi oleh nasabah pembuat dan pembeli tersebut. Adapun pendapatan utang seluruh kondisinya harus terpenuhi. Yang ke-11 adalah asuransi. Biaya asuransi barang yang ditanggung adalah tanggung jawab nasabah tersebut. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on.